kamu tuh orangnya baik loh gitu kan, di depan kamu sih ngomongnya kayak begitu, manis banget, so sweet ya bicara mengenai kita, padahal dalam hatinya kita nggak pernah tahu gitu kan orang itu hatinya kayak gimana, cemburu kah gitu kan, ataupun benar-benar begitu kah gitu kan. Atau ada cerita kayak begini, aku tuh nggak suka ya kalau misalkan kamu tuh pergi bergaul sama apa-apa dan bla 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 gitu ya, pas ditanya emang kamu cemburu ya gitu kan, jawabannya sambil melengos sih, enggak lah ngapain aku cemburu gitu, cia ya. Cerita kayak gini banyak beredar nggak sih di sekitar kamu? Beredar ya, pacar kamu ke gitu kan, pasangan ke gitu kan, gebetan ke gitu, atau siapa aja lah ya sekitar kamu gitu. Pasti banyak yang ngalamin, kamu mungkin ya. Ayo kita baca berzodiak yuk teman-teman ya. Kita akan baca mengenai siapa sih sebenarnya yang cemburu sama kamu ya, karena memang kamu itu berharga gitu. Kita coba baca yuk teman-teman ya. Sama diri dengan sebelum-sebelumnya di Oracle Card Indonesia, kita bakalan bagi menjadi 3 cerita teman-teman ya. Jadi di cerita pertama, kedua, dan ketiga, you don't need to pick ke card ya. Nggak perlu yang namanya pick a card ya, nggak perlu yang namanya pick story juga, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Ternyata siapa tahu itu tiga-tiganya ini adalah cerita kamu semua. Who knows ya. General reading umum buat siapa aja boleh gitu kan, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, karena kita di sini saling mengingatkan ya, bukan saling kejar-kejaran gitu kan ya, kejar-kejaran siapa yang salah dan siapa yang benar gitu, nggak ada di sini ya, semuanya sama, right? Timeless reading, anytime kalian mau dengerin boleh. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. Sabar play with beautiful word for you. Alright, kita baca buat teman-teman Cancer yuk ya. Buat teman-teman Cancer, di cerita yang pertama, siapa sih ya, siapa, gimana ciri-ciri orangnya, dan sedikit cerita tentang hidupnya itu seperti apa. Kita baca yuk ya. Kita baca cerita yang pertama, ada illusion ya. Creation dan wisdom. Ini orangnya typically gampang banget terjebak ke ilusi yang ada di pikirannya sendiri. Jadi sering kali ruwet dengan pikirannya dia sendiri gitu kan. Sering kali pokoknya benangnya tuh bener-bener kusut banget lah yang ada di pikirannya dia gitu kan. Sibuk ya, sibuk terjebak dengan ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Ilusi ya, seorang yang punya kesadaran spiritual yang bagus sebenarnya gitu kan, tapi kebablasan, agak bablas dikit gitu, suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis gitu kan ya. Cukup nyentrik orangnya teman-teman ya. Finansialnya dia cenderung baik ya, nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek juga sih orangnya. Pintar banget melihat peluang ya, that's why mungkin keuangan dia bagus ya. Pintar melihat peluang, jadi pintar banget memanfaatkan keuntungan ya, memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan ya buat dia ya. Lalu juga sering bosan sih orangnya, sering bosenan ya, sering jenuh dalam hidup. Cuman memang nih orang kreatif ya, orang kreatif. Lalu juga gampang bosan sih ya, itu sebabnya mungkin ada cerita-cerita juga terjebak ya di hubungan yang singkat gitu ya, gampang tertarik sama orang ya, bisa jadi seperti itu, atau gampang geeran. Bisa jadi kayak gitu. Oke, teman-teman, sebenarnya apa sih yang dicemburui dari kamu ya? Apa yang dicemburui dari kamu ini tentang apa ya? Tentang apa? Tentang dia tuh melihat kamu tuh bahagia gitu ya. Dia melihat kamu dengan keluarga kamu, kebahagiaannya kamu ya, caranya kamu memprioritaskan keluarga kamu ya. Dia cemburu sih. Dia mungkin dia kepingin diprioritaskan gitu ya. Tapi cemburunya dia tuh karena itu, karena dia melihat sosok kamu tuh lebih peduli sama keluarga gitu ya, lebih peduli sama keluarga, lebih semua keluarga lah, semua buat keluarga gitu ya, seperti itu. Lalu kecemburuannya ini dampaknya buat kamu positif atau negatif sih teman-teman ya, positif atau negatif. Oke. Ada Mars di sini. Kalau dilihat positif atau negatifnya ya, ini bisa jadi negatif sih ke kamu ya teman-teman ya, karena ya jealousnya mungkin ya terlalu berlebihan ya, seperti itu. Lalu kita lihat apa yang tunggu apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya. Yang penting kamu tahu ya tujuan kamu dengan jelas apa
apa yang mesti kamu lakukan gitu kan, ya apa yang kamu mau kejar, ya apa yang kamu mau impikan dalam hidup, ya that's fine ya. Mau kamu pada akhirnya hasil yang kamu dapatkan ini buat keluarga atau buat siapa, itu adalah haknya kamu ya, seperti itu. Jadi kamu tahu lah tujuan dalam hidupnya kamu apa, hal yang mau kamu kejar dalam hidup juga apa gitu ya, seperti itu. Dan kamu punya rencana jangka panjang seperti apa ya, gak apa-apa aja mau orang cemburu kayak gimana ya. Kalau memang kamu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang harus kamu prioritaskan, ya prioritaskanlah gitu, seperti itu. Jadi ya nggak perlu yang namanya merasa nggak tenang gitu kan, ya tenangkanlah gitu kan, kejar aja apa yang memang kamu mau raih ya, seperti itu. Fokus ya, seperti ini. Oke ya, ini di cerita kamu yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Yuk, cerita kamu yang kedua ini seperti apa sih? Kita coba lihat ya cerita kamu yang kedua. Ada expression, spiritual ya, dan emotion. Siapa dia? Ciri-ciri orangnya kayak gimana dan cerita tentang hidupnya seperti apa. Oke ya. Ada expression di sini, spiritual. Ini orang yang seperti apa sih ya? Orang yang tertarik ya dengan hal-hal yang bersifat spiritual ya, seperti itu teman-teman. Tertarik sih kalau misalkan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal spiritualis ya. Dia benar-benar tertarik banget. Terus dia punya sisi spiritual yang baik teman-teman, dia punya intuisi yang cukup bagus ya, orang yang cukup feminim, orang yang cukup tertutup juga ya, seperti itu. Dan orang nggak bisa ngomong nih perasaannya dia apa ya, jadi memang tertutup ya secara expression. Banyak yang dia rahasiakan dalam hidup, artinya rahasianya itu bukan mengenai apa-apa ya, tapi tentang hal-hal yang dia pendam, perasaannya dia sendiri ya, tentang hal-hal seperti itu. Dan secara emosional juga naik turun ya, hidupnya dia nggak gampang sih teman-teman ya, hidupnya nggak gampang, banyak sekali cobaan-cobaan dalam hidupnya dia ya. Lalu apa sih yang dicemburui dari kamu ya, apa yang dicemburui dari kamu, coba kita lihat. Nah, dia tuh melihat kamu tuh orangnya itu ya hidupnya tenang ya, hidupnya tuh bener-bener tenang lah, tanpa hambatan gitu ya. Dia melihatnya sih seperti itu, padahal kan hidup kita ya, kita tuh kalau ngelihat rumput tetangga gitu kan ya, bisa jadi jauh lebih hijau. Nah dia nih ngelihat rumput tetangga, which is itu kamu, itu kan lebih hijau. Sedangkan dia melihat hidupnya dia tuh penuh dengan cobaan luar biasa banget ya. Sedangkan dia ngelihat kamu ya ngintip itu benar-benar enak ya, hidupnya tenang, dia tuh nggak pernah susah, dia tuh nggak pernah begini gitu ya, biasa lah ya. Lalu kecemburuannya ini positif ya atau negatif teman-teman? Jelas, definitely agak sedikit julid nih. Agak sedikit julid ya teman-teman ya, ini lebih ke arah negatif ya, seperti itu. Terus apa yang sebaiknya kamu lakukan ya, jangan membalas ya kebencian dengan kebencian, gak perlu. Jangan membalas kemarahan dengan kemarahan, gak perlu teman-teman ya. Cukup kamu fokus sama diri kamu sendiri aja ya, sudah, itu sudah cukup, seperti itu. Kalau misalkan buat ngedeketin dan sebagainya itu butuh perjuangan, gak perlu juga gitu, gak usah gampang, gak usah baper ya. Jangan terlalu gampang baper, jaga mood kamu aja tetap bagus, dan gak perlu yang namanya mendekat gitu kan kalau memang itu gak bawa pergaulan yang positif buat kamu gitu ya, seperti itu sih teman-teman ya. Saran yang kedua ya, kalau misalkan ngedeketin orang julid itu bakalan susah teman-teman, gak perlu dideketin ya, cukup didoain aja. Ya, alright ya, di cerita yang ketiga kita bakalan baca cerita yang ketiga seperti apa. Siapa sih dia, ciri-ciri orangnya kayak gimana ya. Ada attachment, secret, and reality di sini. Oke, fokus ke ciri-ciri orangnya terlebih dahulu ya. Ini orang yang seperti apa? Ini orang yang kerja keras ya. Jadi orang yang pekerja keras, terus berani ya, beraninya agak sedikit bablas ya, menuju ke arah nekat sedikit teman-teman ya. Pintar nggodain orang gitu, pintar merayu ya, pintar merayu, bukan menggoda tapi pintar merayu. Karena kalau misalkan dia udah punya mau tuh, dia akan mencari segala macam cara untuk menempuh gitu kan ya, yang ditempuh gitu kan, segala macam cara supaya dia tuh dapat apa yang dia mau gitu ya. Jadi ya buat ngedapetin tujuannya tuh dia bisa melakukan segala macam cara ya, itu sebabnya dia pintar merayu. Tapi jangan salah ya, dia itu kalau udah punya mau, punya kemauan, itu kemauannya kuat banget ya, seperti itu ya, pekerja keras sih ya. Banyak yang dia rahasiakan, banyak yang dia sembunyikan dalam hidup ya.
cukup saklek orangnya. Jadi kalau misalkan udah mau banget gitu ya, nggak bisa yang namanya ditekuk sedikit pun tuh nggak mau ya, nggak bisa teman-teman, seperti itu. Lalu ada reality juga, seringkali terjebak di hubungan-hubungan yang nggak jelas ya, karena memang dia agak sedikit memanfaatkan segala macam cara gitu buat dapat tujuannya dia ya, kayak gitu. Terus sebenarnya apa sih yang dicemburuin dari kamu ya? Apa yang dicemburuin dari kamu? Apa yang dicemburuin dari kamu? Ini bisa jadi dia tuh pingin banget yang namanya komitmen gitu ya, pingin komitmen. Jadi yang dicemburui sebenarnya adalah orang-orang yang ada di dekatnya kamu gitu ya. Jadi bukan ke kamunya, tapi ke orang-orang yang mau deket sama kamu, karena dia kepingin banget deket sama kamu ya. Ini bagus nggak sih buat kamu? Artinya dampaknya itu positif atau negatif gitu teman-teman ya. Ada Jupiter. Oke. Sebenarnya nggak ada dampak yang negatif ya. Jadi dampaknya sih nggak destruktif, tidak merusak ke kamu ya, seperti ini. Lalu sebaiknya apa yang kamu lakukan? Apa yang sebaiknya harus kamu lakukan? Ada hope di sini. Which is kalau misalkan dia memang kepingin dekat sama kamu gitu kan ya, apa ya? Ya nggak apa-apa aja kalau memang kamu suka gitu kan, dan memang punya ibaratnya punya perasaan sama dia ya berilah harapan gitu ya, berilah harapan. Tapi kalau memang enggak ya jangan gitu ya, jangan teman-teman ya, karena kalau misalkan kamu ngasih harapan dan dianya mendekat ya bakalan ya jadi gitu. Tapi kalau misalkan kalau nggak suka ya jangan ngasih harapan gitu loh teman-teman ya. Walaupun mungkin ini nggak ada dampak secara destruktif itu, nggak ada gitu ya, tapi ya kalau memang kamu nggak suka ya jangan memberikan harapan palsu kepada seseorang yang kamu sendiri nggak mau gitu. Kasihan juga, kasihan kamunya dan kasihan dianya gitu. Jadi belajar lebih tegas gitu ya, seperti ini. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu pertama, kedua, dan ketiga buat teman-teman Cancer. Dan untuk seperti apapun orang yang mau ngedeketin kita gitu kan, yang cemburu sama kita dan kayak gimana pun ya teman-teman ya, ya kita atau mereka sih boleh yang namanya cemburu dengan siapa aja, right? Ya asalkan itu nggak nyakitin orang lain gitu kan, atau bahkan nyakitin diri kita sendiri ya. Dan ya kalau menjadikan itu satu motivasi ya, kecemburuan itu dijadikan satu motivasi untuk jauh lebih baik ya, tentunya jauh lebih baik dari dilihat dari sisi positif teman-teman ya, rasanya akan bermanfaat ya akan bermanfaat kalau ya tepat dosisnya. Semua kalau berlebihan juga nggak bagus ya, kalau kurang juga kurang bagus. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next time Lost Reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.